Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini kelas IPS 1 ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Kemarin juga siapa yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya, Linda ya, tapi alhamdulillah hari ini sudah hadir. Linda sudah hadir sepertinya dan terlihat semangat juga ya. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya untuk keberkahan pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Nah, kalau biasanya kan ketua kelas nih yang pimpin doa. Sekarang Ibu mau minta yang piket hari ini untuk pimpin doa. Coba Ibu lihat dulu di hari Jumat ini yang piket ada Hugeng, Acem, dan Linda ya. Oke, yang urutan pertama, Hugeng mungkin bisa pimpin doa. Silakan Hugeng dipimpin doa dulu. Ya Bu, mari teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan menerima pelajaran dari Bu Ustazah. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hugeng. Baik, Ibu akan lanjutkan mengabsen teman-teman dulu ya hari ini yang ada yang tidak hadir atau tidak. Acem hadir, Acem? Acem? Hadir Bu, hadir. Oke, hadir. Ya. Ani, hadir kan Ani? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Widya? Hadir Bu. Nur Aini? Hadir Bu. Linda? Hadir Bu. Hugeng, tadi ada ya, sudah pimpin doa. Teti. Teti ada? Teti belum ada suaranya nih. Ada kabar nggak Teti hari ini masuk? Teti orang tuanya sakit Bu. Oh iya, semoga kita doakan semoga. Malam dia nge-WA saya. Iya, oh WA. Mungkin WA saya juga, cuma saya belum buka HP nih hari ini. Belum buka WA lagi tadi ya. Baik, kita doakan semoga orang tuanya Teti cepat sehat ya. Berikutnya, Lilis tadi udah belum ya? Lilis hadir? Hadir Bu Ustaz. Ya. Eva hadir? Hadir Bu Ustaz. Marlina. Hadir Ustazah. Ya, kemudian yang terakhir Denny. Denny hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan sehat semua ya. Ibu masih lihat ya ada yang kurang semangat. Ibu mau kasih tepuk ini dulu, tepuk-tepuk. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 1 berarti prok ya, kayak gitu. Kalau tepuk 2 itu tepuknya 3 kali. Prok. Kalau tepuk 3, tepuknya 1 kali. Prok. Oke, kita coba dulu ya. Semuanya tepuknya kenceng boleh. Oke, tepuk 1. Prok-proknya 2 kali. Ya, tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang Ibu mau lebih cepat nih. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Ya, alhamdulillah sudah fokus semua, sudah konsentrasi, berarti insya Allah sudah siap belajar. Oke, baik. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbankan ya di bab sebelumnya. Nah, kalian tentu masih ingat tentang perbankan, dan perbankan ini memang sesuatu yang tidak asing lagi karena keseharian kita pasti akan berhubungan dengan perbankan, apalagi di era sekarang ya, apapun banyak hal di dalam kehidupan itu berhubungan dengan perbankan. Dan Ibu yakin di antara kalian mungkin ada beberapa yang sudah pegang ATM. Siapa di sini yang punya ATM sendiri? Saya punya Bu. Oh, isinya banyak juga ya. Orang tuanya sibuk jadi dikasihnya ATM. Oh, Masya Allah. Acem udah pegang ATM sendiri. Apalagi sekarang dengan adanya M-Banking. Apapun pembayaran-pembayaran dilakukan lewat M-Banking. Mau bayar listrik, tagihan gas negara yang PGN itu. Ibu-ibu jadi enak banget. Tinggal klik-klik. Mau bayar ini, itu semuanya tinggal klik aja di M-Banking. Itu segala kemudahan dari fungsi bank sentral, perbankan. Dan masih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah, tentang perbankan tadi nih, tentang yang kemudahan itu. Kita jangan underestimate nih sama seseorang yang mungkin
dompetnya tuh kayaknya tipis gitu. Bisa jadi malah nominal di di rekeningnya tebel ya. Kayak misalnya nih, Denny sama Hugeng. Bisa jadi kantongnya kering alias kanker. Tapi jangan salah. Bisa jadi juga kalau saldo di rekeningnya melimpah ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan orang tidak perlu tebal-tebal dompet. Yang penting saldo di rekeningnya yang berisi. Ya kayak gitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang bank sentral. Oke, baik, bank sentral. Sebentar ini geser dulu. Nah, sebelum Ibu lanjut ke bank sentral, pembahas bank sentral, Ibu mau tahu dulu nih sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang bank sentral ini. Jadi sekarang kita bermain make the most words about central bank. Jadi di sini teman-teman silakan nanti menuliskan sebuah kata yang berhubungan dengan bank sentral ya, kayak gitu ya. Jadi kalau di prakteknya nanti saya di kelas itu menyiapkan tulisan di kertas atau di papan tulis, anak-anak nanti maju. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ya. Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk kira-kira apa yang berhubungan, Ibu mau kasih pertanyaan pemantiknya dulu nih supaya terbayang apa ya yang berhubungan dengan bank sentral. Sebelumnya kalau kita dengar bank sentral, kira-kira sentral itu apa sih? Pengertian dari sentral? Pusat, Bu. Pusat. Ada di tengah ya. Nah, apakah berarti banknya ada di tengah-tengah jalan atau gimana? Di tengah jalan mah ntar ketabrak. Oh, ketabrak banknya ya. Nah, makanya Ibu mengetahui nih sejauh mana pengetahuan awal teman-teman semuanya tentang bank sentral ini. Nah, pertanyaan pemantiknya nih, apa itu bank sentral? Apakah semua negara itu memiliki bank sentral? Terus, apa nama bank sentral yang ada di Indonesia? Nah, kemudian apa sih tugas bank sentral? Terus kalau dari sifatnya kira-kira pemerintah boleh nggak ya ikut campur dalam kegiatan bank sentral? Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mulai tergambar nih kira-kira apa ya yang kata apa yang berhubungan dengan bank sentral. Coba silakan boleh dituliskan, maju satu-satu. Mungkin biasanya nih Denny paling pede nih untuk maju. Bapak Ibu boleh ditulis di ini ya, di kolom chat jawabannya. Bank sentral itu apa sih? Misalnya coba Ibu masih menunggu nih. Harus berani anak-anak. Saya Bu tahu. Ya apa, Widya? Bank sentral adalah sebuah Satu instansi. kata aja. Satu kata yang berhubungan dengan bank sentral. Apa kira-kira? Yang terbersit. Instansi yang bertanggung jawab gitu Bu. Instansi yang bertanggung jawab. Oke, berarti instansi ya. Oke, berikutnya apalagi yang berhubungan dengan bank sentral? Saya Bu, Uang, Ya Bu. apa? mencetak uang. Cetak uang. Oke, Iya. bagus. Tadi Widya dan Nur Aidi sudah jawab. Yang lainnya ayo dikeluarkan. Ayo, Bu. Iya, boleh apa? Pusat. Pusat. Oke, pusat ya karena sentral ya Hugengnya. Oke, Ya, Bu. berikutnya siapa lagi? Yang Memberikan mengeluarkan uang pinjaman Bu. kepada bank lain, Mengeluarkan Bu. uang. Oke, Ya. ada lagi? Memberikan pinjaman kepada bank lain. Memberikan pinjaman. Oke, apa itu ya? Jadi sudah banyak tadi ya dan jawaban anak-anak ini semuanya tepat sekali berhubungan dengan bank sentral. Dan ini yang akan kita bahas berikutnya. Jadi setelah pelajaran ini, setelah selesai pelajaran bank sentral ini, diharapkan anak-anak semuanya itu bisa menjelaskan pengertian bank sentral. Jadi kalau ada nanya bank sentral itu apa sih? Kalian sudah bisa menjelaskan. Kemudian tujuan, fungsi, bisa menjelaskan juga tentang tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral. Selain itu, nanti di akhir, Ibu juga akan minta kalian menyajikan fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Baik, kita lanjut ya. Baik, ini jadi sebelum ke bank sentral, ini sekilas tentang lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, bank sentral ini ada di sini nih. Di sini ada bank sentral, bank umum, dan bank berkreditan rakyat. Yang lainnya untuk LKBB bisa dilihat di sini ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bank sentral. Oke? Yang pertama, apa itu bank sentral? Jadi kalau tadi yang ada juga yang jawab yang menulis bank sentral di Indonesia itu adalah BI ya, Bank Indonesia.
Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kewajiban moneter di wilayah suatu negara. Ya. Jadi berarti yang bertanggung jawab di Indonesia adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ini ada yang pernah datang ke BI nggak? Pernah Bu, lewat. Lewat pernah ya? Ya, gedungnya tinggi-tinggi ya. Ada beberapa gedung di BI itu. Waktu sekolah dulu lah. Oh, lagu waktu sekolah, Widya. Oh, waktu jalan-jalan ya? Ya, Lewat kalian BI. Oke, ini adanya di Kebun Siri di Jakarta. Baik, berikutnya tujuan bank sentral. Yang ada beberapa tujuan. Yang pertama, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter. Ini berhubungan dengan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kemudian, memelihara kelancaran transaksi keuangan masyarakat. Dan yang ketiga, memonitoring dan mengatur perbankan di Indonesia. Jadi ini tujuannya. Sampai sini sudah cukup jelas ya? Baik, kita lanjut ya teman-teman. Berikutnya, apa sih tugas bank sentral? Ada beberapa tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ini melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga, karena nanti akan berhubungan juga dengan inflasi. Kemudian, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, BI berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang uang rupiah dari peredaran. Oke, jadi ini ya tadi yang kalian sebutkan juga sudah sesuai. Berikutnya ada lagi nih, fungsi bank sentral. Apa sih fungsi bank sentral itu? Yang pertama sebagai penerbit uang atau alat pembayaran yang sah. Kemudian pelaksana dan perumus kebijakan moneter dan pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini ada 3 fungsinya. Sampai sini, dan ini yang terakhir nih anak-anak sekalian, ada juga wewenang bank sentral. Jadi bank sentral ini punya wewenang khusus beda dengan bank umum. Yang pertama, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri. Kedua, menerima pinjaman luar negeri. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan. Nah, ini Ibu juga kemarin sudah minta kalian untuk membaca di rumah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi? Ada? Ada yang mau bertanya? Saya, Atau sudah Bu. jelas sih? Ya, Nur Aini. Ya, Ada yang mau ditanyakan? kita bisa pinjam di bank sentral nggak, Bu? Kalau Pinjam kita duit. sebagai nasabah kita tidak bisa pinjam ke bank sentral karena kita itu pinjamnya ke bank umum ya. Jadi kalau ini tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat secara umum. Seperti itu ya. Ya, Bu. Gimana? Sudah cukup jelas Nur Aini? Ya, udah, Bu. Mau tanya, Terima Bu. kasih. Ya, Hugang mau tanya apa? Ya, sadar uang lama tuh Bu udah lecek, udah hampir berancur. Bisa nggak ditukar ke bank sentral, Bu? Bisa, kalau ke bank sentral bisa. Nanti kan kalau di bank sentral itu ada di uang-uang yang itu bisa dihancurkan juga. Jadi ada alatnya. Kalau teman-teman mungkin pernah datang, jadi di bank, kalau kita, mungkin nanti kita bisa ya study tour ke bank sentral. Kita lihat di sana tempat untuk pencetakan uang, terus nanti ada juga tempat untuk menghancurkan uang-uang itu ada di sana ya. Jadi nanti mungkin bisa kita agendakan ke bagian ke kurikulum atau kesiswaan ya supaya kita bisa kunjungan ke bank sentral. Nanti Ibu usahakan ya. Oke, ada lagi? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, ini kan kalian sudah duduk per kelompok ya, sudah dibagi per kelompok. Nah, tugasnya kalian diminta untuk mendiskusikan dan membuat lembar tanggapan dari video yang disajikan. Jadi setelah ini Ibu akan menyajikan sebuah video dan kalian membuat tanggapan terhadap video tersebut. Oke? Ini videonya silakan disimak. Videonya, oh tadi lupa saya belum, soundnya belum diatur. Tadi pas buka. Sorry. Nah, suaranya nggak keluar. Tadi saya lupa belum mengatur soundnya ya. Apa keluar dulu ya? Keluar dulu aja, Bu. Keluar dulu ya. Oke, saya keluar dulu karena Bentar, tadi ya. soundnya belum di ini. Share screen lagi. Baru diatur di situ ya tadi ini ya. Oh ya, share sound.
Nah, ini ada, silakan disimak dengan baik ya. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurun dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta printer kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, ini tadi ya videonya ya. Nah, setelah tadi kalian menyimak video itu, Ibu mau minta kalian per kelompok mendiskusikan kita kira-kira setelah dari video tadi, hal baru apa yang kalian temukan. Jadi hal baru yang mungkin baru kalian tahu dari video yang tadi disampaikan itu ya. Kemudian kalau misalnya apa hal yang kalian setujui dari tayangan video tadi, dari pernyataan-pernyataan yang ada di video. Kemudian hal yang saya tidak setuju apa? Kemudian pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan di sini, ditulis, supaya nanti ketika penyampaian diskusi itu, penyampaian presentasi, kita udah ada catatan pertanyaannya ya. Kemudian kesimpulan ini berhubungan dengan kira-kira sesuai dengan tayangan video tadi, apa sih peran, fungsi, dan wewenang Bank Sentral terkait dengan tadi pencetakan uang dan hal lain. Baik, Ibu kasih beri waktu 20 menit. Siap ya semuanya ya? Kelompoknya? Ya, Bu. Ya. Ya. Bisa dibagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan. Kalau yang sudah bisa langsung kita presentasikan. Nanti kalau di aslinya, di prakteknya, video ini diputar bisa 2 kali supaya anak-anak itu bisa lebih memahami isi video. Baik, sudah selesai, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, kelompok 1 gimana, sudah selesai? Seperti kelompok 1 nih lagi serius sekali diskusinya ya. Kelompok 2, Lilis. Lilis sudah selesai belum, Lilis? Belum, Bu, dikit lagi. Kalau Nanti ada yang presentasi boleh ditanyakan, yang lain, Bu. kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Boleh sambil buka buku juga ya. Ya, kelompoknya Eva mungkin udah selesai. Belum, baru sedikit, Bu. Belum. Baru sedikit. Ya, Hugeng kayaknya senyum-senyum aja udah selesai nih, Hugeng ya. Belum, Bu, lagi mikir. Oh, lagi mikir. Oke. Tadi disimak kan videonya ya, Hugeng? Simak, Bu. Oke. Simak duitnya doang. Yang pada berantakan nih, Bu. Sayang. Tadi lihat uang yang berantakan ya. Iya, Bu. Paketnya mungutin tuh, Bu. Kalau ada di situ dipungut ya.
Ya, Iya. baik, teman-teman, waktunya sudah habis nih, jadi waktunya sekarang mempresentasikan. Coba, siapa yang sudah selesai? Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Saya Bu coba. Oke, Widyawati, good job. Silakan Widya. Ya, mungkin kami dari kelompok berapa ya? Teman saya. Kelompok 1 Widya. Widya lupa kelompoknya. Jadi di sini kami ambil kesimpulan bahwa Ya. Bank Sentral itu tidak bisa mencetak uang secara berlebihan karena akan menimbulkan harga naik. Kemudian juga terjadi, aduh maaf ya Bu, tempat saya ribut, berisik. Iya, tidak apa-apa, dimaklumi. Jadi nggak bisa mencetak uang secara berlebihan gitu Bu. Itu intinya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, Widya? Ya Bu, mungkin ada kawan-kawan yang nambahin. Kawan-kawannya atau dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Widya? Ini diemnya ini sudah paham atau belum nih? Ibu jadi bingung. Ayo, kira-kira siapa? Ayo, nggak apa-apa. Iya, Bu. Sampaikan saja ya. Oke? Nanti kita Saya Bu, diskusikan. Oh, Linda, ya silakan Linda. Gimana mau presentasi atau menanggapi? mau tanya. Itu kan Bank Sentral tuh berhubungan dengan peredaran uang, jadi nggak bisa sembarangan ya Bu cetak uang. Nah itu jadi harus adakah ketentuan harus cetak berapanya misalnya gitu? Iya. Ya ada persyaratannya ya Linda ya. Jadi nggak asal cetak. Ya oke. Ada lagi Linda? Udah itu dulu aja Bu. Oh Bu, Oke, saya ingin ke belakang Bu. Izin ke belakang ya Bu. boleh 2 menit ya. Ya boleh. Baik. Jadi itu ya teman-teman, hasil presentasi dari kelompok tadi sudah disampaikan dan benar yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bank Sentral walaupun boleh mencetak uang, tapi tidak asal cetak, harus ada persyaratannya supaya karena nanti berpengaruh terhadap inflasi. Nah, baik, itu mungkin hasil dari diskusi nanti ini dikumpulkan ya, Ibu akan masukkan ke penilaian. Ya, berikutnya, ini untuk tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalian diminta untuk membuat peta konsep atau mind mapping tentang fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Tapi untuk tugas mandiri ini kalian mengerjakannya di aplikasi ya. Jadi mengerjakannya ini boleh di rumah. Aplikasi peta konsep ini kan banyak ya. Mungkin nanti kalian bisa browsing di Google. Ada banyak aplikasi untuk membuat peta konsep, bisa pakai MindMaster atau mungkin Mind Mapping Ayo dan lain-lain. Nanti bisa lihat di Google ya. Jadi kalau untuk sekarang silakan kalian membuat ininya dulu, apa namanya, konsepannya dulu, mau seperti apa nih mind mapping yang dibuat, nanti baru di rumah apa namanya kalian buat dipakai aplikasinya. Tugas ini dikumpulkan paling lambat minggu depan. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk tugas mandiri ini? Mungkin ada yang kurang jelas untuk instruksinya? Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. Jadi setelah ini silakan dibuat konsepannya, mau seperti apa sih tugas mind mapping ini ya. Dibuat Ini kertas lembar apa di buku Bu? Tugas mandirinya Bu? di apa? Hugeng suaranya kurang jelas. Di kertas Ini- lembar apa di buku Bu? Ini bukan di kertas lembar. Jadi nanti boleh Pak apa namanya di print out atau boleh juga nanti dikasih. Jadi nggak mengerjakannya pakai aplikasi Hugeng, bukan membuat peta di kertas lembar. Di kertas lembar itu untuk konsepannya aja, coret-coretannya. Nanti membuatnya pakai aplikasi. Di Word biasanya ada. Jadi nanti silakan Hugeng browsing kira-kira aplikasi apa aja sih yang bisa membuat mind mapping ini ya. Seperti itu ya. Tapi Ya. paketnya habis, Bu. Gimana? Oh, katanya habis. Iya. Boleh pakai ini komputer di sekolah ya. Oke. Oh, iya, Bu. Baik. Berikutnya ini sudah jelas ya untuk tugas mandiri ini. Nah ini contoh mind mappingnya nih seperti ini kurang lebih ya. Kalian boleh tentang perannya aja atau mau ngambil fungsinya aja atau wewenang atau mau semuanya. Ini contoh seperti ini gambarannya ya yang dibuat. Jadi bukan di kertas. Berikutnya, oke. Oh iya, ini untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Waktunya sudah mau habis.
Baik, kita akan menyimpulkan dulu nih dari pelajaran dari awal tadi Ibu menyampaikan, terus kita diskusi. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan tentang bank sentral ini? Coba satu orang angkat tangan siapa? Sebenarnya Ibu yakin kalian tuh udah tahu, tapi siapa yang berani menyampaikan? Coba. Siapa? Apa sih yang bisa disimpulkan dari materi bank sentral ini? Ayo. Saya, Bu. Oh, Hugang, hebat nih. Iya, Bu. Berani. Gimana, Hugang? Oke. Ya kalau salah pendapat maafin ya Bu ya. Tidak apa-apa, Hugang. Silakan. Iya, pertama tugas wewenang Bank Sentral itu mengedarkan dan membatasi peredaran uang, Bu. Ya, oke Hugang, itu ya. Dan itu tadi yang disampaikan Hugang yang bisa kita simpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Jadi ketika sudah waktunya belajar minggu depan, kalian sudah ada gambaran tentang materi yang akan dibahas. Ya, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk pimpin doanya mungkin bisa yang piket hari ini tadi Acem ya, biar bergantian. Tadi kan Hugang sudah di awal. Silakan Acem. Pimpin doa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Acem. Baik, demikianlah pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini quote-nya lupa nggak dilihatin. If you cannot do great things, do small things in a great way. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Good job. Dan yang begitu ya, Bu Ade ya. Good job. Bagus. Sudah mengcover ya bagian-bagian yang dimaksudkan ya di dalam RPP yang